Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Ketua Umum Posnu, Saudari Elina Dian Karmila, Sekretaris Posnu, Saudara Kuswoyo, para pegiat dan pengurus Posnu yang tersebar di 36 kota dan kabupaten, Bapak Ibu hadirin peserta pesantren virtual Bhinneka Tunggal Ika dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya mohon maaf tidak bisa mengikuti acara hari ini dengan live virtual, dikarenakan pada saat yang sama saya harus berada di Kalimantan Barat dalam acara yang sudah terjadwal sejak awal. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, saya telah membaca tor yang diberikan Posnu kepada saya, di mana disebutkan di dalam tor tersebut tentang meningkatnya ekspresi intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama minoritas di Indonesia, di mana oleh Posnu menyimpulkan bahwa kita sebagai bangsa telah mengalami kemunduran dalam hal kemampuan mengelola perbedaan dan keberagaman akibat pemahaman agama yang cenderung tekstual dan eksklusif. Sehingga kegiatan yang mengedepankan tema-tema kebinekaan menjadi penting untuk dilakukan secara masif di Indonesia sebagai sebuah perekat kesadaran berbangsa, sekaligus untuk memperkuat pemahaman hubungan sesama warga bangsa yang berbeda-beda, suku, agama, ras, dan golongan. Pendapat tersebut tentu tidak salah, tetapi bagi saya pendapat tersebut belum menyentuh akar masalah yang merupakan implikasi dari kebijakan politik nasional. Mengapa saya katakan bahwa akar masalahnya adalah implikasi dari kebijakan politik? Karena sejatinya negara ini sudah sangat teruji dalam mengelola perbedaan. Dan kalau kita jujur, peristiwa konflik horizontal yang terjadi di masa lampau memang pernah terjadi, tetapi tidak berlangsung merata di seluruh Nusantara, hanya bersifat lokal dan regional. Tetapi belakangan ini, mengapa bisa terjadi hampir merata di Indonesia? Inilah pertanyaan yang mesti kita jawab dengan membedah akar persoalan yang terjadi. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, potensi konflik antar kelompok masyarakat sebenarnya terjadi sejak era polarisasi masyarakat menguat akibat kontestasi pemilihan secara langsung presiden dan kepala daerah yang disertai dengan ambang batas pencalonan. Kita semua pasti mengenal istilah presidential threshold. Disinilah akar masalahnya, karena akibat aturan ambang batas inilah pasangan calon yang dihasilkan terbukti sangat terbatas. Celakanya, dari 2 kali pemilihan presiden, negara ini hanya mampu menghasilkan 2 pasang calon yang head to head, sehingga dampaknya terjadi polarisasi masyarakat yang cukup tajam. Hal itu diperparah dengan semangat antar kelompok untuk selalu melakukan antitesa atas output pesan yang dihasilkan, apakah itu dalam bentuk kalimat verbal maupun simbol dan aksi, ditambah lagi dengan pola komunikasi elit politik yang juga mengedepankan kegaduhan, sehingga semakin lengkap pembelahan yang terjadi di masyarakat. Hingga puncaknya, anak bangsa ini secara tidak sadar membenturkan vis-a-vis Pancasila dengan Islam, hanya karena semangat melakukan apapun yang bersifat antitesa untuk menjelaskan identitas dan posisi, padahal tidak satupun tesis yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan Islam. Sehingga muncul istilah kampret, cebong, kadrun, dan lain sebagainya, sungguh sangat tidak sehat
untuk sebuah proses perjalanan politik sebuah bangsa, padahal politik aliran yang terjadi di masa lampau antara kaum nasionalis dan agama hanya bersaing dalam perolehan kursi partai politik. Pembelahan itu tidak dibarengi dengan polarisasi yang begitu tajam sampai ke akar rumput dan menahun. Bahkan almarhum Gus Dur saat itu memiliki banyak jok-jok segar dengan menggunakan idiom-idiom PNI, PSI, Masyumi, dan NU tanpa ada yang merasa tersinggung karena memang kompetisi mereka berada di dalam track sebagai partai politik dengan platform ideologi partainya masing-masing. Tetapi kemarin kita disuguhi kegaduhan nasional, disuguhi pertunjukan drama kolosal yang sangat tidak bermutu, di mana sesama anak bangsa saling melakukan persekusi, saling melaporkan ke ranah hukum, tindakan yang digolongkan sebagai pidana kriminal. Seolah tidak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran, dan semakin menjadi lebih parah ketika ruang-ruang dialog yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi, baik secara frontal oleh pressure group maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara. Kita menyaksikan sweeping bendera, sweeping kaos, sweeping forum diskusi, pembubaran pengajian, dan lain sebagainya yang sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi, tetapi lebih kepada tradisi barbar. Sehingga tidak heran bila sejumlah lembaga internasional menyatakan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Inilah dampak buruk atau mudarat dari penerapan ambang batas pencalonan presiden atau dalam kasus tertentu juga terjadi di ajang pemilihan kepala daerah di mana rakyat dihadapkan hanya kepada dua pilihan. Padahal ambang pencalonan presiden itu sama sekali tidak ada di dalam konstitusi kita. Yang ada adalah aturan ambang batas keterpilihan, di mana dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar, seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen di pasal 6A ayat 3 dan 4. Sedangkan ambang batas pencalonan sama sekali tidak ada. Aturan tersebut hanya diatur dengan undang-undang tentang pemilu, di mana undang-undang yang terbaru dan masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan aturan tersebut sama sekali tidak derivatif dari Undang-Undang Dasar kita. Tetapi saat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dinyatakan oleh MK sebagai sebuah open legal policy atau hak membuat undang-undang, sehingga hari ini pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden itu masih berlaku melalui undang-undang tentang pemilu tersebut. Saya mencatat setidaknya ada 4 dampak negatif yang terjadi di negara ini akibat adanya presidential threshold yang diatur di undang-undang pemilu tersebut. Yang pertama, hanya akan muncul 2 pasangan calon yang head to head, meskipun di atas kertas didalilkan bisa memunculkan 3 hingga 4 pasang calon. Tetapi tidak begitu dalam prakteknya. Buktinya dalam 2 kali pilpres, bangsa ini hanya sanggup memunculkan 2 pasang calon. Dampaknya kita menyaksikan pembelahan politik dan polarisasi yang begitu kuat di akar rumput, dan itu masih kita rasakan hingga detik ini dan sangat tidak produktif bagi perjalanan bangsa dan negara ini. Kedua, presidensial threshold mengecilkan potensi bangsa karena sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin kompeten, tetapi kemunculannya digembosi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya. Semakin sedikit kandidat yang bertarung akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin yang terbaik. Ketiga, presidensial threshold berpotensi memundurkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Pembatasan calon berarti membatasi saluran politik pemilih, peluang pemilih untuk tidak memilih alias golput menjadi tinggi, karena calon terbaik
menurut mereka tidak mendapat tiket untuk maju, sehingga kedaulatan rakyat melemah digerus kedaulatan partai yang semakin menguat. Dan keempat, partai politik yang kecil cenderung tak berdaya di hadapan partai politik besar terkait keputusan tentang calon yang akan diusung bersama. Padahal sejatinya partai politik didirikan adalah untuk mengusung kadernya agar bisa tampil menjadi pemimpin nasional. Tetapi dengan aturan ambang batas pencalonan presiden itu, maka peluang kader partai politik yang kecil untuk tampil menjadi tertutup. Karena hanya partai politik besar atau gabungan partai politik yang dapat mengusung capres dan cawapres. Apalagi dalil bahwa presidensial threshold ini dikatakan untuk memperkuat sistem presidensial agar presiden terpilih memiliki dukungan yang kuat di parlemen, justru membuat mekanisme check and balances menjadi lemah karena partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih. Akibat yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan partai politik melalui fraksi di DPR RI menjadi legitimator kebijakan pemerintah. Inilah persoalan yang sebenarnya ada di hulu, bukan persoalan di hilir. Terus terang, selama ini yang banyak diperdebatkan dan didiskusikan di masyarakat adalah persoalan-persoalan di hilir sehingga tidak pernah selesai, padahal sejatinya persoalannya ada di hulu. Saya memahami bahwa berkongsi dalam politik adalah sesuatu yang wajar, tetapi menjadi jahat ketika kongsi dilakukan dengan mendesain hanya agar ada dua pasang kandidat capres-cawapres yang bisa benar-benar berlawanan dan memecah bangsa, atau sebaliknya bisa pula seolah-olah berseteru. Pertanyaannya adalah desain siapakah ini, siapa yang berkepentingan, atau siapa yang mengambil keuntungan dengan ricuhnya bangsa ini, siapa yang mengambil manfaat dari lemahnya persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Jadi masih banyak pekerjaan kita di hulu untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik ke depan, termasuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Republik ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sejak dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Oktober 2019 yang lalu, saya langsung turun ke daerah, keliling ke seluruh Indonesia dari Sabang, Merauke, sampai Rote untuk melihat dan mendengar secara langsung aspirasi dan permasalahan yang dihadapi daerah dan stakeholder yang ada di daerah. Dari perjalanan tersebut saya menemukan satu kesimpulan, mengapa hampir semua permasalahan di daerah sama, mulai dari persoalan sumber daya alam, daerah yang terkuras, hingga kemiskinan di daerah. Setelah saya petakan, ternyata akar persoalannya adalah ketidakadilan sosial. Padahal keadilan sosial adalah tujuan inti dari lahirnya negara ini, seperti dicita-citakan para pendiri bangsa dan menjadi sila pamungkas dari Pancasila. Mengapa keadilan sosial sulit terwujud? Ternyata karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekayaan dan kekuasaan. Inilah yang belakangan sering disebut dengan istilah oligarki, di mana oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Dan kemudian oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik. Mengapa ini bisa terjadi? Karena memang dibuka peluang untuk terjadinya dominasi segelintir orang yang memiliki modal untuk menguasai dan menguras kekayaan negeri ini. Padahal cita-cita para pendiri bangsa sama sekali bukan itu. Para pendiri bangsa kita sangat sadar dengan pengalaman era kolonialisme penjajah, sehingga mereka melahirkan sistem ekonomi yang dikelola dengan asas kekeluargaan atau kita kenal dengan sistem ekonomi Pancasila, yang kemudian dituangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
naskah asli yang terdiri dari 3 ayat, di mana dimaksudkan kekayaan sumber daya alam negeri ini harus dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan negara harus hadir untuk memastikan itu. Caranya dengan memisahkan dengan jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN, dan swasta, namun tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia. Artinya, kalau dianalogikan, ekonomi Indonesia itu seperti kapal yang dirancang dengan 3 palka, yaitu koperasi, BUMN, dan swasta. Dengan 3 palka itu artinya seandainya salah satu palka bocor, kapal tidak sampai tenggelam. Misalnya, palka BUMN bocor, masih ada swasta dan koperasi. Kebocoran itu hanya berputar-putar di BUMN saja, alias tidak berdampak kepada swasta dan koperasi. Demikian pula bagi rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi, negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Mereka diberi hak mengorganisir dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang itu. Sebagai contoh, kalau ada wilayah tambang yang bisa dikerjakan oleh rakyat secara terorganisir melalui koperasi, maka BUMN dan swasta tidak boleh masuk. Begitu pula dengan sektor-sektor yang lain, apakah pertanian atau perikanan dan perkebunan. Selama rakyat melalui koperasi mampu mengelola, negara harus menjamin bahwa negara harus membantu akses permodalan dan teknologi, atau meminta BUMN sebagai bapak angkat. Inilah yang disebut dengan ekonomi gotong royong atau ekonomi Pancasila. BUMN hanya masuk ke sektor usaha yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, seperti listrik, pelabuhan, transportasi, telekomunikasi, air bersih, dan lainnya. BUMN harus bertugas di sektor yang membutuhkan high teknologi sekaligus berisiko tinggi. BUMN boleh saja bermitra dengan swasta atau asing, tetapi kendali utama tetap berada di BUMN. Sebab sektor-sektor itu tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar melalui swasta apalagi asing. Begitulah pemikiran luhur para pendiri bangsa kita dalam merancang Indonesia masa depan dengan tujuan agar Indonesia sampai kepada tujuan hakiki lahirnya bangsa ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah saya terus menyampaikan pikiran-pikiran ini untuk menggugah kesadaran publik, untuk memantik pemikiran kaum terdidik dan para cendekiawan agar terbangun dalam suasana kebatinan yang sama, yaitu untuk memikirkan bagaimana Indonesia ke depan lebih baik. Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, bukan negara dengan mazhab kapitalisme liberal, sehingga jika kita kembali kepada tujuan dari tema acara ini, yaitu agar pemuda memahami kebutuhan negara dalam konteks amandemen konstitusi, maka dapat saya sampaikan bahwa wacana amandemen perubahan kelima yang kini tengah bergulir harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas sistem tata negara sekaligus arah perjalanan bangsa ini. Kita harus berani melakukan koreksi untuk tujuan Indonesia yang lebih baik, lebih berdaulat, dan berdikari, serta mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk melakukan koreksi atas sistem ekonomi negara ini. DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkan hal itu. Tentu DPD RI akan mendapatkan dorongan energi bila para sahabat Nusantara yang tergabung dalam POSNU juga menjadikan agenda amandemen konstitusi sebagai momentum yang sama. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi bekal bahan diskusi di lain kesempatan. Atas perhatian saudara dan sahabat sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.